Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang ketiga Ramadan 1447 Hijriah ini tentunya semua kita mesti bersyukur karena Allah masih mengizinkan kita untuk dapat hadir. Sampai saat ini Allah masih menganugerahkan nikmat yang begitu besar bagi kita. Nikmat kesehatan, keafiatan, nikmat iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua harus kita syukuri. Caranya adalah mari kita manfaatkan nikmat Allah yang begitu luas dan banyak ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal-hal yang positif yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tentunya, saudaraku, menginginkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Oleh karena itulah dalam setiap selesai kita melaksanakan salat, kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita bermohon kepada Allah diberikan kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan kita memohon kepada Allah dihindarkan dari api neraka, dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu semua harus kita usahakan. Sebagai manusia, saudaraku, kita memiliki kewajiban untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang apabila kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, pasti kita tidak akan dapat menghitung nikmat Allah itu. Allah hanya minta kepada kita syukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya, dengan semakin mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, saudaraku, tidak akan dapat kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, syukuri itu semua. Kita lakukan kebaikan-kebaikan, kita laksanakan perintah Allah. Ini bulan Ramadan, bulan di mana kita diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Apabila kita telah memenuhi syarat wajib, syarat sah, rukun, fardu puasa, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini tanpa alasan apapun selain hal-hal yang dibenarkan oleh syar'i. Yang sampai kesempatan yang diberikan Allah ini kita sia-siakan. Manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan Ramadan ini melalui pelaksanaan ibadah saum dan ibadah-ibadah lain ini sebagai sarana bagi kita untuk berbenah diri, melakukan muhasabah diri. Kita semua tentu pasti banyak salah dan dosa, banyak alfa dan hilaf, tetapi jangan sampai itu menjadikan kita putus asa untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah saudaraku, Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa yang kita lakukan apabila kita mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan kesempatan emas di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-siakan.
Bukankah sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimna wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa. Kita meminta kepada Allah keberkahan, keselamatan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan kita memohon kepada Allah untuk disampaikan usia kita, dipertemukan kita di bulan suci Ramadan. Nah, saat ini waktunya doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan emas ini. Kita perbaiki diri kita. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang yang lebih baik selagi kita masih diberikan Allah kesempatan. Selagi jasad kita masih bersatu dengan ruh kita, manfaatkan itu semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada yang akan bisa merubah diri kita kalau kita sendiri tidak mau merubah diri kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bergegas menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegera kita memohon ampunan dari Allah, kita kejar ampunan dari Allah, kita raih surganya Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin. Semua itu diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Ramadan merupakan sarana bagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang dipanggil dan terpanggil dengan melaksanakan ibadah saum. Dan insya Allah pada akhirnya kita pun akan dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan akan menjadikan diri kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi bulan yang penuh berkah, bulan yang akan mampu menjadikan diri kita yang lebih baik, memiliki karakter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, apapun yang kita lakukan, apapun yang akan kita niatkan, kita selalu berpikir dan bertanya, apakah Allah redha atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Yakinlah saudaraku, bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sejengkal tempat pun di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita laksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini dengan cara yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua akan sangat tergantung dari niat dan motivasi kita. Sekali lagi, mudah-mudahan melalui Ramadan tahun ini diri kita akan menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja saudaraku yang dirahmati Allah, renungan kita di hari yang ketiga Ramadan menjelang waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala alfa dan hilaf. Pada Allah SWT ampun. Mudah-mudahan ini semua dapat menjadi pengingat bagi kita semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, sehingga ke depan insyaallah kita akan dapat menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.